melankan menjadi kayak kendur, terus bengkak, kayak mengerikan gitu loh. Udahnya dia nih mendapatkan wajah yang mengerikan seperti itu ya kan, akhirnya ditambah lagi nih. Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi tentunya sama aku Agnes, yang akan mengajak kalian tentunya untuk ngebahas kisah-kisah horor, misterius, kriminal, dan juga teori konspirasi. Oke guys, misalnya nih kita ngomong soal kecantikan, itu tuh gak ada habisnya gak sih? Kayak akan terus menerus. Dan tahap kecantikan itu tuh bisa dari berbagai sumber. Misalnya kita melalui make up, atau juga tahapan skincare, perawatan skincare. Dan mungkin tahap yang lebih ekstrim nih, itu tuh melakukan operasi plastik. Nah kalau misalnya kita dengar kata operasi plastik, itu tuh udah gak asing gak sih di telinga kita. Apalagi di Indonesia ini udah bukan hal yang kayak baru, itu emang udah lama dan udah beberapa kali terjadi di Indonesia sendiri. Nah, di video aku hari ini aku akan ngebahas mengenai beberapa kasus-kasus operasi plastik yang gagal dan berakhir mengenaskan yang ada di dunia. Seperti biasa nih, sebelum aku lanjut, aku ingetin ke kalian untuk apa? Untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe, serta share ke teman-teman kalian. Agar apa? Agar aku bisa terus semangat upload videonya tiap hari. Kasus yang pertama, Juju Oliveira. Nah, Juju Oliveira ini merupakan transgender asal Brazil yang pada saat itu usianya 30 tahun. Tapi nih kalau misalnya kita bisa lihat fotonya, itu tuh kan kalau misalnya kita bisa lihat tuh kayak di area tubuh ataupun wajahnya itu kayak kelihatan gak ada cacat ataupun luka-luka sama sekali gak sih? Kayak kelihatan dia cantik, normal pada umumnya. Ya intinya udah kayak baik gitu loh, gak ada kecacatan atau apa ya, buruk sedikit pun tuh gak ada kalau misalnya kita bisa lihat fotonya. Cuman ya namanya manusia ya, termasuk Juju ini, dia nih masih merasa belum puas terhadap kecantikan yang ada di dalam dirinya. Jadi kayak dia nih ngerasa kayak, oh aku nih belum benar-benar cantik nih, kayak tubuhnya nih belum kayak gini nih, belum gini. Dan pada tahun 2017 dia nih melakukan tindakan ekstrim dan menurut aku nih konyol banget. Karena apa? Dia nih beraninya gitu loh menyuntikkan silikon sendiri ke wajahnya, yang pada saat itu ukurannya tuh kayak 250 ml kalau nggak salah. Itu ke area pipi, hidung, dagu, dan area rahang. Sayangnya nih, setelah melakukan tindakan konyolnya sendiri, bukannya wajahnya nih menjadi lebih cantik, lebih glowing gitu ya kan ibaratnya, melainkan menjadi kayak kendur, terus bengkak, kayak mengerikan gitu loh. Udahnya dia nih mendapatkan wajah yang mengerikan seperti itu ya kan, akhirnya ditambah lagi nih dia nih diolok-olok atau dijudge gitu ya oleh teman-teman sekitarnya. Jadi kayak dirinya nih ngerasa nggak pede gitu ya kan. Dia nih kayaknya memerlukan buat rekonstruksi untuk wajahnya lagi, untuk perbaikan wajahnya. Namun pada saat itu dirinya nih emang merasa bahwasannya biaya untuk kayak dirinya nih untuk operasi kembali memperbaiki wajahnya itu nggak cukup, karena biaya yang dibutuhkan untuk operasi lagi tuh sekitar 120 juta ke atas. Ya karena dia sadar gitu kan nggak punya biaya sebanyak itu, akhirnya dia nih open donasi untuk dirinya sendiri yang emang dia buka. Dia nih open donasi bilang kalau misalnya dia nih membutuhkan uang segini nih untuk melakukan operasi perbaikan terhadap wajahnya. Dan sayangnya pada saat itu uang yang terkumpul ataupun donasi yang terkumpul itu tuh kayak masih jauh banget dari angka 120 juta ke atas. Kayak kurang banget gitu loh. Ditambah lagi kasihannya si Juju ini, dia nih tambah dijudge lagi oleh teman-teman atau orang-orang sekitarnya. Karena ya apa ya, dia nih udah kayak gitu, terus malah open donasi untuk dirinya sendiri, ya tambahlah itu dijudge. Ya akhirnya karena dia udah dijudge seperti itu, akhirnya uang yang ia kumpulkan nih terhadap uang donasi itu akhirnya dia sumbangkan ke institut sosial. Kasus yang selanjutnya, Xiaoran. Dirinya ini merupakan beauty influencer asal Cina. Kalau misalnya kita bisa lihat lagi gambarnya ini, dia nih kalau menurut aku pribadi dia nih udah cantik banget. Bahkan bisa kategori mau perfect gitu loh. Kayak emang udah goals banget, cantik, putih, bersih. Ya namanya orang gitu ya kan. Dan dia nih ternyata juga cukup terkenal di medsos, seperti medsos salah satu akun seperti kayak Twitter gitu ya kan, karena pengikutnya tuh udah banyak banget dan sempat beberapa kali menjadi trending. Suatu hari ini dia memutuskan untuk ke klinik kecantikan untuk konsultasi kepada dokter gitu ya kan. Dan pada saat itu dokternya nih nyaranin ke dirinya ini untuk apa? Untuk sedot lemak di area perut, paha, dan juga lengan.
Dan selain itu, ya dokternya nih nyaranin untuk memperindah payudara. Bentar. Kalau misalnya kita lihat gambarnya gitu ya, tubuhnya ini udah goals banget gitu loh, hampir perfect banget. Terus yang mau disedot lagi lemaknya tuh apa gitu loh. Akhirnya pada saat itu dia nih udah setuju gitu ya, dan dia melakukan beberapa prosedur ataupun tahap-tahap selama kurang lebih 5 jam. Namun 2 hari pasca operasi, dirinya nih mulai ngeluh tuh, udah mulai ngeluh, ngerasa kesakitan banget. Dan juga kayak ngerasa pusing, muntah-muntah. Nah, karena keluarga udah panik, akhirnya dia dirujuk di salah satu rumah sakit di Hangzhou. Sesampainya di rumah sakit, sayangnya keadaannya ini dinyatakan semakin kritis, semakin drop. Dan pada saat itu dokter atau pihak medis di sana menyarankan untuk kayak dibawa, harus masuk ke ruang ICU, namun dengan perawatan kayak peralatan medis yang lebih lengkap. Jadi kayak dia ini harus dipindahkan gitu loh di rumah sakit, karena di rumah sakit ini kayak kurang bisa menyediai peralatan yang lebih lengkap dan canggih. Udah nih dirinya dipindahkan kan ke rumah sakit lain yang lebih peralatan medisnya lebih canggih, cuman sama aja dirinya ini semakin ngedrop, semakin kritis. Ya, intinya kayak udah gak berdaya gitu loh. Dan setelah 2 bulan dia nih harus menghadapi masa kritisnya, dia harus menahan rasa sakitnya, akhirnya dia dinyatakan meninggal dunia karena kegagalan fungsi organ tubuh. Which is kasihan banget gak sih, miris banget. Kasus yang selanjutnya datang dari seorang model yang bernama Eloy Alviso yang berasal dari Filipina. Pada saat usianya 16 tahun, dirinya nih merasa kalau misalnya wajah ataupun fisiknya nih kurang kayak cocok banget gitu, kurang pas untuk menjadi model. Akhirnya salah satu klinik kecantikan menawarkan gitu ke dirinya untuk apa? Untuk melakukan jenis operasi plastik. Dan tanpa berpikir panjang, pada saat itu Alviso ini kayak langsung mengiyakan dan menyetujui apa yang disarankan oleh seorang dokter tersebut. Pada saat itu dia nih menginginkan operasi di bagian hidung dan juga dagu, karena dia ingin hidungnya nih kelihatan lebih mancung ya, kan lebih kelihatan lebih tajam gitu, dan juga dagunya kelihatan lebih lancip. Setelah melakukan operasi, dirinya nih merasa kalau udah puas gitu loh dengan hasilnya, dengan hidung dan juga dagunya, karena dia ngerasa kayak oh udah perfect banget nih hasilnya, udah kayak ya udah aman gitu. Namun setelah 2 tahun kemudian, dirinya merasa kalau misalnya ada pembekakan di bagian hidung dan juga dagu yang kian lama itu kian membengkak dan membesar, dan itu kayak hidung dan dagunya ini semakin menghitam dan semakin membengkak, dan di bagian dagunya seperti ada luka yang cukup serius. Panik dong, akhirnya dia memutuskan untuk konsultasi ke pihak medis atau dokter lain. Ya dokternya pada saat itu mengatakan kalau misalnya oh ini udah nggak bisa ditanganin lagi nih, kayak udah nggak bisa, itu udah parah banget. Akhirnya karena suntikan kolagen yang ia dapati pasca operasi nih, akhirnya dia nih harus kehilangan karirnya sebagai model dan kehilangan ketampanannya. Yang terakhir datang dari Raja Narinesi. Jadi dia merupakan wanita transgender juga. Yang lagi-lagi nih, kalau misalnya kita lihat fotonya, foto awalnya gitu ya kan, itu tuh dia nih kelihatan lebih cakep gitu ya kan, udah kelihatan manly banget gitu, udah kelihatan hampir perfect ya cowok-cowok pada umumnya. Cuman dirinya nih merasa kalau misalnya dirinya nggak pengen gitu loh kelihatan manly, nggak pengen kelihatan kayak cowok. Akhirnya dia nih pengennya tuh kelihatan lebih feminim dan kelihatan lebih cewek-cewek cantik gitulah. Pada saat itu dia memutuskan lah untuk datang ke salah satu klinik kecantikan untuk melakukan operasi plastik. Pada saat itu dokternya itu menyuntikkan cairan di bagian wajah dan juga rahangnya. Sayangnya nih, ternyata klinik yang ia datangi itu merupakan klinik ilegal. Dan cairan yang disuntikan ke wajahnya ini itu tuh merupakan cairan yang cukup berbahaya. Yang akhirnya hasil akhirnya nih wajahnya setelah melakukan operasi itu menjadi bengkak parah. Ini kalau misalnya kalian aku lihat nih ya, itu tuh dari beberapa deretan yang aku ceritain barusan, ini yang paling terparah gitu loh, pas wajahnya bengkak, pokoknya ini udah rusak banget gitu loh. Akhirnya setelah itu dia langsunglah bergegas untuk menghubungi atau langsung datang ke dokter yang emang udah pengalaman dan udah cukup terkenal untuk menangani wajahnya tersebut. Akhirnya setelah beberapa lama dia melakukan tahap-tahap pembenaran wajahnya, akhirnya seiring berjalannya waktu udahlah itu udah mulai membaik tuh wajahnya, udah mulai kembali normal meskipun gak sesempurna pada awalnya. Oke teman-teman, itu tadi merupakan deretan-deretan kasus operasi plastik
yang berakhir gagal dan berujung tragis yang ada di dunia. Nah, setelah kalian mendengar kasus-kasus operasi plastik yang gagal barusan ini, menurut kalian nih, versi kalian, operasi plastik itu sebenarnya penting gak sih buat diri kita? Kalian ingin gak sih nungguin untuk part 2-nya? Dan juga mungkin nih, yang aku ceritain barusan, mungkin ada lagi, mungkin yang kalian tahu beberapa deretan-deretan orang-orang yang melakukan operasi plastik yang gagal akhirnya. Kalian bisa dong spill ke aku, yang gak harus datang dari orang luar juga, tetapi mungkin dari Indonesia sendiri. Kalian bisa dong spill ke aku, nanti aku akan spill dengan cara ceritain. Dan jangan lupa komen di bawah.